Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan kasus afiliator. udah tahu kali ya, binary option, yaitu binomo. Ya, siapa? Ya, Indra Kents ya, Indra Kents, anak muda ini ya, yang oleh beberapa orang dituding sering melakukan flexing gitu ya. Kan sudah saya bahas juga ya. Flexing ini adalah suatu tindakan yang sering memamerkan harta gitu ya. Terlepas harta itu benar harta dia atau harta dari mana gitu ya. Supaya mau menunjukkan ke orang, saya orang sukses gitu ya. Kan saya sudah bahas ya, kalau orang kaya beneran ya, dia nggak perlu flexing. Misalnya, kan nggak lucu dong kalau misalnya, sebut saja orangnya sudah meninggal ya, Om Lim gitu ya. Enggak level dong Om Lim misalnya foto-foto di depan Alphardnya gitu ya. Orang sudah tahu namanya Om Lim, Lim Shaoliang, almarhum gitu ya. Pasti punyalah mobil mewah tanpa harus pajang-pajang foto mobil mewahnya. Atau misalnya dia juga tidak perlu misalnya pajang-pajang foto di depan private jetnya. Orang tahulah dia mampu beli private jet. Tapi kalau ada orang-orang yang bahkan suka, dia mungkin sewa gitu private jet, dia foto seakan-akan mau mempertunjukkan, ini loh private jet saya. Atau dia jalan-jalan ke luar negeri, ini loh saya punya jaket mahal, ini loh jam tangan saya, ini loh cincin saya, begitu. Ya, oke lah, itu ciri-ciri orang flexing yang suka pamer. Nah, Indra Kents dengar-dengar, ya sering melakukan flexing untuk menunjukkan saya orang sukses, sehingga orang mau ngikut dia gitu ya. Kira-kira gitulah ya. Nah, di sini kasusnya kalau Anda lihat ya di Detik News ya. Ini beritanya hari Sabtu, minggu lalu, Sabtu 12 Februari. Di sini dikatakan Bareskrim panggil Indra Kents soal kasus binomo pekan depan. Ya, dalam minggu inilah, cuman nggak tahu nih harinya apa. Itu berita hari Sabtu ya. Di sini dikatakan Bareskrim Polri memanggil influencer yang juga Crazy Rich, Indra Kents ya, terkenal sebagai afiliator dari binomo ya. Ya, sekarang ini kasusnya masih dalam tahap penyelidikan ya. Minggu depan, maksudnya minggu-minggu ini gitu ya, akan ada pemanggilan-pemanggilan untuk klarifikasi ya. Kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dihubungi Detikcom Sabtu lalu. Dia belum menjelaskan siapa saja yang akan dipanggil, tapi akan ada Indra Kents menjadi salah satu yang akan dipanggil. Nah, sebelumnya ini menarik nih. Bareskrim Polri menarik kasus binomo dari Polda Metro Jaya. Nah, di sini gini loh ceritanya. Sebelumnya kan Indra Kents ini dilaporkan, ya. Dilaporkan, nanti kita lihat siapa yang melaporkan. Dilaporkan ke Bareskrim. Tapi Indra Kents sepertinya nggak mau kalah set gitu. Dia juga gugat orang yang melaporkannya, tapi dia laporkannya ke Polda. Ya, dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kalau menurut saya ini mungkin taktik dari Indra Kents. Ya, mungkin dapat masukan lah ya, mungkin dari pengacara atau dari mana saya nggak tahu gitu ya. Seakan-akan begini, kalau satu orang melaporkan dia ke Bareskrim, kalau dia diam saja pasti dia akan dipanggil kan, akan diperiksa di Bareskrim. Tapi dia mau apa ya, mendahului juga gitu ya dengan melaporkan ke Polda Metro Jaya. Supaya yang melaporkannya dipanggil juga gitu, diperiksa di Polda Metro Jaya. Nah, sepertinya Bareskrim melihat kalau itu didiamkan, ini akan kacau. Kalau misalnya Polda Metro Jaya memanggil orang ini dulu yang melaporkan Indra Kents ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Padahal dia juga melaporkan Indra Kents di Bareskrim. Nanti akan kacau. Kacaunya begini, misalnya setelah diperiksa, misalnya yang melaporkan Indra Kents diduga melakukan pencemaran nama baik.
Nah, nanti Bareskrim ketika meriksa Indra Kents agak jadi gamang gitu ya, menurut saya. Ternyata orang yang melaporkannya sudah jadi tersangka di Polda. Itu kira-kira lah yang saya bisa nalar ya. Maka dari itu kalau kita lihat di sini, Bareskrim Polri menarik kasus binomo dari Polda Metro Jaya. Yang mana dalam kasus itu Crazy Rich Medan ini ya, Indra Kents ya melaporkan korban binomo yang namanya Marunasara yang melaporkan dia ya. Malah dia dilaporkan sebagai tindakan pencemaran nama baik. Jadi Indra Kents merasa namanya dicemarkan. Lalu ngomong-ngomong lu ya, lu jadi nama gua tercemar begitu. Nah, jadi dengan ditariknya laporan tersebut, Bareskrim ini juga menangani kasus korban binomo ya, yang melaporkan Indra Kents maupun Indra Kents yang melaporkan korban binomo. Jadi sekaligus di satu atap gitu ya. Nanti saya kasih tahu strateginya nih ya. Nah, kemudian dikatakan di sini oleh Komjen Agus Andrianto sebagai Kabar Eskrim, dikatakan kasusnya diarahkan ke Dirtipideksus ya. Nah, laporan dugaan pencemaran nama baik itu dibuat Indra Kents di Polda Metro Jaya pada Senin 7 Februari. Ya, minggu lalu, awal minggu lalu Senin. Laporan Indra Kents ini terregister dalam laporan polisi bla 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 di Polda Metro Jaya. Nah, di situ Indra Kents di Polda Metro Jaya melaporkan Marunasara terkait pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE dan atau pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP. Nah, Komjen Agus Andrianto menegaskan laporan Indra Kents terhadap korban baru akan diproses apabila aplikasi binomo terbukti tidak bodong. Jadi begini. Kan Marunasara melaporkan Indra Kents ke Bareskrim. Indra Kents balik melaporkan Marunasara ke Polda. Nah, sekarang Bareskrim punya strategi juga dong. Masa Indra Kents saja yang punya strategi? Ditarik kasusnya ke Bareskrim. Dan dikatakan bahwa kasus kamu yang melaporkan Marunasara akan saya periksa, kira-kira begitu ya. Kalau aplikasi binomo ternyata tidak bodong. Jadi begini, nanti Bareskrim akan periksa nih. Aplikasi binomo ini bodong atau aplikasi judi bukan? Kalau ternyata aplikasi binomo ini bukan judi, maka kira-kira nih ya, Marunasara betul menjelek-jelekan atau mencemarkan nama baik Indra Kents. Dari statement ini saya sudah menduga kalau aplikasi binomo itu terbukti bodong atau aplikasi judi, maka laporan Indra Kents terhadap Marunasara sepertinya tidak akan diperiksa. Karena langsung kalau itu terbukti bodong atau judi, kemungkinan besar Indra Kents akan jadi tersangka, malah akan ditahan. Karena sebagai afiliator. Oke? Nah, lagi ya, kalau binomo ternyata nggak benar sebagai produk investasi bodong, ya. Nah, jadi kalau binomo itu aplikasi biasa-biasa aja gitu ya, bukan judi, bukan apa, maka pencemaran nama baik Indra Kents baru diproses. Wah, ternyata aplikasi binomo aplikasi biasa aja, Marunasara nih salah nih, mencemarkan nama baik saya. Baru laporan si Indra Kents diproses. Tetapi kalau ternyata binomo itu terbukti aplikasi bodong atau aplikasi judi, kemungkinan besar laporan Indra Kents tidak akan diproses. Malah Indra Kents kena kemungkinan ya jadi tersangka. Nah, kita lihat saja nanti ya. Ini penciuman saya. Oke, kita lihat ya. Kumparan bilang apa? Bareskrim periksa Indra Kents pekan depan, minggu-minggu ini. Soal 8 korban binomo yang rugi 3,8 M. Jadi ada 8 korban. Salah satunya Marunasara tadi ya. Nah, di sini dikatakan Polri telah memeriksa 8 korban dugaan penipuan aplikasi trading binomo yang totalnya 3,8 miliar kerugiannya ya. Yang mana di situ binomo aplikasi itu sendiri dan Indra Kusuma alias Indra Kents sebagai terlapor. Nah,
Pertanyaannya, kapan Indra Kents akan dipanggil penyidik? Nah, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan pihaknya berencana memanggil Indra Kents pekan depan. Pekan ini maksudnya. Rencana minggu depan pemanggilan klarifikasinya, kata Ramadan melalui keterangannya Minggu 13 Februari. Ramadan belum mengetahui pasti kapan pemanggilan tersebut. Ya, pokoknya minggu ini gitu ya. Nah, Kumparan sudah mengkonfirmasi waktu pemanggilan tersebut kepada Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Pol Wisnu Hermawan, namun belum ada jawaban. Sebagai catatan, Brigjen Pol Wisnu Hermawan termasuk salah satu yang menangani kasus pencurian pulsa kira-kira 10-11 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih menjadi direktur operasional IMOKA. Ya, saya tanda kutip memberikan info lah bagaimana caranya para pencuri pulsa itu bekerja. Dan menurut pandangan saya, ya, karena saya pernah duduk sama-sama memberikan informasi kepada Bapak Wisnu Hermawan yang waktu itu AKBP di Cybercrime Polda Metro Jaya, orangnya tegas. Orangnya tegas. Jadi, saya merasa Bapak Brigjen Pol Wisnu Hermawan yang sekarang menjadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus pasti bekerja dengan profesional juga. Makanya hati-hati kalau ketemu dengan Bapak Wisnu Hermawan. Oke, saya tahu orangnya. Tahu kan. Sebelumnya, tim kuasa hukum dari Indra Kusuma atau Indra Kents angkat suara terkait laporan yang dibuat 8 korban dugaan penipuan aplikasi trading binomo ke Bareskrim. Ya, kuasa hukumnya si Indra ini namanya Wardaniman Larosa menegaskan kliennya akan kooperatif mengikuti proses hukum yang berjalan di Bareskrim Polri. Jadi kasarnya kalau dipanggil kita datang lah gitu ya, kan kooperatif. Ya. Nah, ini menegaskan lagi berita di Kumparan News ini pada tanggal 12 Februari minggu lalu bahwa kasusnya di mana Indra Kents melaporkan korban binomo sebagai pencemaran baik ditarik ke Bareskrim seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Nah, di sini tadi sudah saya katakan bahwa Marunasara ini kan sudah dilaporkan mencemarkan nama baik kliennya si Wardaniman, yaitu si Indra Kents, ya. Dikatakan di sini klien kami dituduh menipu lah, lain-lain lah. Kami mau lapor dulu lah, kami belum bisa ngomong terlalu banyak. Jadi dia merasa tuduhan bahwa Indra Kents menipu tidak berdasar. Nah, maka dari itu Bareskrim bilang, oke, kita periksa dulu binomonya. Kalau binomonya benar bodong dan judi, ada unsur penipuan, ya laporan 8 orang ini benar, bukan pencemaran nama baik, kira-kira begitu. Nah, di sini dikatakan kasus ini dilaporkan oleh 8 orang korban, ya. Totalnya 3,8 M. Nah, Dirtipideksus Bareskrim yang saya sebut tadi, Brigjen Pol Wisnu Hermawan mengatakan 8 orang ini mengaku korban dari binary option yang dipromosikan Indra Kents, afiliator. Ya. Nah, Anda baca di sini dah. Dari mulai April 2020, ya, menjanjikan keuntungan sebesar 80% sampai 85% dari nilai atau dana buka perdagangan yang ditentukan setiap trader. Astaga. Nah, bukti dalam YouTube terlapor katanya, dan juga terlapor mengajarkan strategi trading. Jadi bukti-bukti YouTube-nya Indra Kents ini, ya, dan bagaimana dia mengajarkan strategi trading dalam aplikasi binomo itu. Ya, terus memamerkan yang tadi flexing, memamerkan hasil profitnya, lalu kemudian korban terpincut kan ikut bergabung. Ya, dari profit yang hingga akhirnya selalu loss, nggak pernah menang malah gitu ya. Laporan 8 orang terhadap Indra Kents ini pun membuat lembaran baru terkait kasus binary option. Status laporan tersebut masih penyelidikan, artinya belum ada tersangka yang dijerat, baru tahap penyelidikan. Akan tetapi, kemarin, Senin 14 Februari, ada perkembangan baru. Bareskrim sudah mulai menggelar perkara kasus binomo dengan terlapor Indra Kents. Jadi Indra Kents akan diproses dulu karena dilaporkan oleh 8 orang. Laporan Indra Kents terhadap
pelapornya itu nanti dulu, ini dulu, gitu kira-kira. Kita lihat di sini. Nah, dikatakan Ditipidexus Bareskrim Polri melakukan gelar perkara di kasus investasi bodong. Ini bahasanya sudah langsung ya, investasi bodong. Aplikasi Binomo hari ini. Gelar perkara dilakukan untuk meningkatkan status kasus Binomo dari penyelidikan menjadi penyidikan. Jadi sudah naik nih statusnya dari penyelidikan jadi penyidikan. Nah, untuk menangani kasus Binomo ini, hasil komunikasi saya dengan Dirtipidexus hari ini dilaksanakan gelar perkara. Pemeriksaan para saksi dan saksi-saksi ahli hari ini tetap masih dilakukan. Ujar Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan Senin kemarin. Dedi mengingatkan, Senin bukan tanggal 15 dong. Senin tanggal 14. Ini salah dia, salah ketik. Dedi mengatakan gelar perkara dilakukan setelah polisi memeriksa 7 saksi hari ini. Ya, jadi sudah ada 7. Dengan demikian total saksi yang diperiksa di kasus investasi bodong Binomo mencapai 15 orang. Dugaan saya yang 8 yang melapor sudah diperiksa dan hari ini periksa lagi 7 ya, kira-kira begitu. Kita lihat. Tunggu hasil pemeriksaan hari ini ya. Hari ini kan berarti memeriksa 7 orang. Kemarin sudah 8 yang melapor, dugaan saya. Berarti semuanya sudah 15 orang saksi. Hari ini hasil pemeriksaan dari 7 orang seperti apa digelarkan baru bisa ditingkatkan statusnya apakah naik penyidikan gitu ya. Lebih lanjut, Dedi membeberkan 3 dari 15 saksi itu merupakan saksi ahli. Udah serius ini kalau sudah panggil saksi ahli. Saksi ahli yang dimaksud merupakan saksi ahli di bidang ITE, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti. Astaga, berat ini. Kalau sudah Bapepti yang dipanggil pasti bahasanya adalah Binomo itu adalah binary option yang cuman tebak-tebakan, yang nggak lain dari judi. Dan dari mana lagi? Dari Satgas Waspada Investasi. Astaga. Ya pasti SWI juga bilang Binomo adalah judi. Ya. Ya OJK ya sama lah bersama-sama dengan SWI. Ya. ITE, saksi ahli Bapepti, kemudian SWI. Ya. Itu menjadi orang yang termasuk yang diperiksa, dimintain keterangannya. Sementara itu Dedi mengungkapkan terlapor di dalam kasus Binomo ini yaitu Crazy Rich Medan, Indra Kents, belum dipanggil. Kan minggu ini, belum tahu kapan ya. Polisi menunggu kasus tersebut naik ke tahap penyidikan. Jadi begitu pemeriksaan ini selesai kan masih penyelidikan. Setelah selesai dia masuk ke penyidikan, baru akan dipanggil Indra Kents. Ya, terlapor belum. Ya, kali ini kan masih penyelidikan. Ya, kalau sudah naik jadi penyidikan, baru terlapornya Indra Kents dipanggil untuk diperiksa. Ya, dikatakan lagi ditambahkan Bareskrim Polri telah memeriksa 8 korban, ya, yang sudah menjadi korban ya. Bareskrim mengklasifikasikan aplikasi Binomo masuk golongan judi online. Astaga, kalau Bareskrim sendiri belum apa-apa sudah bilang bahwa Binomo masuk golongan judi online, artinya benar dong. Dengan kata lain lah ya, walaupun belum disebut ini, saya menduga gitu ya. Iyalah, judi online. Jadi orang ini diiming-iming bisa menang loh 80-85%, ternyata kalah. Ternyata judi online. Ya artinya bukan aplikasi lah, garis bawahi aplikasi bodong, judi online. Dan ini menurut saya ini akan memberatkan Indra Kents. Sorry to say kalau saya ngomong terlalu awal. Ya. Aromanya bahwa ini akan memberatkan Indra Kents yang coba-coba melaporkan balik pelapornya ke Polda Metro Jaya. Makanya kasusnya ditarik ke Bareskrim. Ya. Di sini kita baca nih, telah terjadi dugaan. Astaga, kalau sudah disebut dugaan sudah berat nih. Tindak pidana judi online dan atau penyebaran berita bohong atau hoax. Astaga. Bohong berarti itu nggak menguntungkan gitu kira-kira. Melalui media elektronik dan atau penipuan atau perbuatan curang. Dan atau tindak pidana pencucian uang oleh yang diduga. Astaga.
dilakukan terlapor Indra Kents dan kawan-kawan. Dia ada kawan-kawannya lah, mungkin karyawannya atau temannya yang juga melakukan itu gitu ya. Ujar Dirti Pideksus Bareskrim Brigjen Wisnu Hermawan yang saya bilang orangnya tegas saat dimintai konfirmasi Kamis lalu. Oke, jadi kalau saya lihat di sini, kita lihat nih ya, bagian akhirnya nih ya, mengatakan dugaan tindak pidana itu telah dilakukan Crazy Rich asal Medan, Indra Kents bersama terlapor lain sejak April 2020. Nggak disebut sih terlapor lain selain Indra Kents, siapa lagi? Ada. Jadi bukan dia sendiri gitu ya. Aplikasi Binomo sendiri menjanjikan keuntungan kepada para korban hingga 85%. Tanya, pada sekitar April 2020 dari aplikasi atau website Binomo telah menjanjikan keuntungan sebesar 80-85% dari nilai atau dana buka perdagangan yang ditentukan setiap trader atau korban. Tutur Brigjen Wisnu Hermawan. Jadi kalau saya lihat dari pemberitaan dan ucapan dari Bapak Brigjen Wisnu Hermawan, ini sepertinya naga-naganya, kira-kiranya memberatkan Indra Kents. Oke? Ya, saya tidak mau mendahului penyidikan Bareskrim ya, tapi saya mencium aroma di atas 90% kemungkinan Indra Kents. Kemungkinan ya, saya hanya bilang saya tidak mau mendahului pendahuluan pemeriksaan Bareskrim. Akan dijadikan tersangka. Terus bagaimana dengan afiliator yang lain? Ya kita tunggu saja. Kan menarik ya. Jadi itu mungkin strategi Bareskrim kenapa dia menarik laporan Indra Kents di Polda, ditarik ke Bareskrim dan di hold dulu. Tunggu. Saya periksa dulu nih laporan 8 orang. Ya kan? Kalau ini benar, kamu saya tersangkakan. Tapi kalau ini nggak benar, ya kamu saya periksa ininya laporannya terhadap yang melaporkan kamu gitu kan. Pinter dong polisi. Coba kalau laporan itu didiamkan di Polda Metro Jaya. Ini dugaan saya loh. Kan agak kacau ya. Polda Metro Jaya memanggil pelapornya ini yang padahal sudah melaporkan duluan di Bareskrim. Diperiksa gitu ya. Kan jadi kacau gitu ya. Makanya strategi dari Bareskrim brilliant. Dia tarik laporan Indra Kents ke Bareskrim supaya diperiksanya nanti lu belakangan. Gue periksa dulu para pelapor lu. Ya. Kalau laporan dia benar, lu yang kena. Dan laporan lu yang nggak usah gue periksa. Karena benar kok. Terbukti bahwa itu adalah penipuan dan yang melaporkan lu tidak melakukan pencemaran nama baik. Kira-kira itu analisa saya gitu ya. Mungkin saya salah, tapi dari pengalaman saya rasanya kira-kira seperti itu. Ya tapi kita tunggu saja lah ya dari pemeriksaan Bareskrim. Ya, mudah-mudahan dalam minggu ini kita akan dapat berita yang lebih hot lagi. Ya. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.